Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mafik Valerio. Di sini kita akan lanjut ke latihan soal untuk dari pertemuan dua kemarin. Oke, kita lanjut ke soal satu, yaitu di sini ceritanya ada pasien yang diinfus oleh IV. Kemudian dia itu mendapatkan 1.200 gram air oleh IV dan dia urinnya itu 1.600 gram begitu. Nah, kita asumsikan air yang keluar itu tidak ada lagi selain dari urin gitu. Jadi nggak ada evaporasi, nggak ada apapun begitu. Lalu activity-nya normal, metabolic activity-nya. Nah, terus ada suatu hal yang janggal, yaitu kalau di quick mass balance 1.200 gram air sampai 1.600 gram yang keluar, yang masuk yang keluar itu nggak sama, nggak nol, padahal dikatakan tidak ada perubahan berat dari si pasien tersebut begitu. Nah, di sini coba kita cari kenapa si pasien ini tidak eh, hilang berat badannya, walaupun mass balance-nya kalau secara sekilas itu menunjukkan defisit begitu. Oke, coba kita kaji satu-satu. Pertama kita tentukan dulu apakah sistemnya itu adalah sistem yang uh, open atau close, dan apakah steady state atau dynamic. Nah, kalau soal open and close, jelas ini tuh sistemnya open ya, karena di sini ada massa, yaitu air yang masuk dan ada yang keluar, dan juga ada energi yang masuk atau keluar. Jadi dia open ya. Kemudian untuk dia itu steady state atau dynamic, ya sistem ini yang jelas adalah sistem yang steady state. Kenapa? Karena di sini tidak terjadi perubahan massa atau berat dari pasien. Yang ketiga, kita mau tahu jika misalnya pasiennya ini benar-benar kehilangan berat badan. Jadi kita asumsikan berat badannya dia itu terdiri dari air ya. Nah, untuk itu air yang terakumulasi di situ adalah air yang masuk dikurangi air yang keluar, ya kan? Terus kalau misalnya kita kalkulasi, di sini massa yang terakumulasi itu adalah 1.200 dikurangin 1.600. Jadi dia harusnya kehilangan 400 gram ya buat massa tubuhnya itu. Dan dia di rumah sakit itu katanya adalah selama 1 minggu nih, for a week. Sehingga kalau dia setiap hari itu ini dalam 1 hari, jadi kalau ini tuh dalam 1 hari, maka dalam 1 minggu dia tuh kehilangan berat sebesar min 400 kali 7, yaitu 2,8 kilo gitu per minggu. Oke. Nah, ini yang harusnya dia kehilangan berat badannya, tapi nyata tidak ada kan. Oleh karena itu, kalau misalnya kita kaji ulang, ternyata apakah seperti ini saja equationnya buat konservasi? Tentu tidak. Oleh karena itu, ini adalah persamaan accounting ya. Kalau persamaan accounting itu berarti ada generasi atau konsumsi. Jadi massa akumulasi itu adalah massa yang masuk dikurangi massa yang keluar ditambah massa yang digenerasi dikurangin massa yang dikonsumsi. Nah, di sini kalau kita tinjau pasiennya, dia kan terbaring ya di kasur, terus dia diinfus IV. Nah, kalau buat air dari dia yang masuk dari infus, kemudian yang keluar urin itu nggak cukup, maka artinya ada sumber lain dong air ini supaya nilainya tuh nggak minus ya, supaya nilai massa totalnya tuh nggak minus 400 gram per hari. Tapi berarti ada yang membuatnya jadi 0. Oleh karena itu, ada salah satu parameter di sini yang membuat
minus 400 ini jadi 0. Kalau generasi ini possible karena dia nilainya positif, jadi dia bisa menambah massa pada si tubuh pasien itu. Kalau consumption tentu saja ini tidak, karena dia mengurangi justru begitu. Dia mengurangi. Jadi kita bisa coretnya jadi 0. Jadi kita bisa melihat kalau gitu berarti ada massa generasi yang bekerja di situ. Dan kalau misalnya kita tulis ulang, berarti massa generasinya itu adalah 400 gram per hari gitu. Ya, jadi untuk menjawab balance equation-nya yang buat air adalah massa H2O akumulasi itu adalah massa H2O yang masuk dikurangin massa H2O yang keluar ditambah sama massa H2O yang tergenerasi. Generasi ini bisa dari mana? Bisa saja pasien ini mengeluarkan air dari tubuhnya begitu. Atau misalnya dari dalam selnya itu ada byproduct air gitu dari hasil misalnya pemecahan glukosa gitu ya. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi ini equationnya gitu. Nah, apakah equation ini aljabar atau diferensial atau integral? Ini adalah equation diferensial karena kita di sini nyatakan dalam laju. Nih, ada 400 gram per hari. Jadi ini adalah suatu rate atau laju. Oleh karena ini persamaannya adalah persamaan diferensial. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut. Oh iya, untuk mempermudah kalian. Oke, selanjutnya adalah kita punya suatu kettle atau wadah, kita panaskan, berisi 600 gram air, terus di sini tuh diberikan energi sebesar 640 joule per second. Terus dipanaskan hingga suhunya itu adalah 100 derajat Celcius. Dari awalnya itu suhunya suhu ruang. Suhu ruang itu kita asumsikan di sini misalnya 22 derajat ya, 22,5 derajat. Misalnya seperti ini. Jadi ini angka asumsi aja ya. Oke, terus kita disuruh menghitung berapa sih sebelum itu apakah sistem ini open, close atau isolate gitu ya. Terus yang kedua adalah berapa waktu yang dibutuhkan supaya dia bisa mendidih ya sampai mencapai 100 derajat Celcius. Oke, untuk yang pertama open, closed atau isolated. Nah, kalau di sini kasusnya seperti itu, maka bisa kita bayangkan ya ini ada kettle atau teko gitu ya. Kita panaskan. Nah, saat dipanaskan, di sini ada pertukaran massa ke lingkungan, yaitu uap ini. Uap, ada pertukaran massa. Ya kan? Terus habis itu di sini ada pertukaran suhu ya, pertukaran suhu. Nah, jadinya kita bisa melihat kalau ini adalah sistem yang open. Tapi nyatanya adalah massa air di sini dikatakan tidak berubah ya. Jadi tetap 600 gram saja gitu. Oleh karena itu, ini adalah sistem yang close gitu. Karena diasumsikan ini tidak ada. Jadi uapnya tuh stay aja di kettle-nya. Walaupun nyatanya di kehidupan nyata itu ada uap yang keluar gitu jelang pemanasan. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah sistem yang closed. Oke. Sekarang yang D. Berapa lama sih waktunya supaya dia bisa mendidih? Jadi, kalau kita mau mencarinya, pertama kita cari dulu berapa kalor yang diterima oleh air supaya mencapai 100 derajat Celcius. Berarti kita bisa katakan untuk itu bikin balance equation dulu. Q akumulasi adalah Q input dikurangi Q output ditambah Q generasi dikurangin
Q konsumsi. Kita bisa katakan di sini nggak ada Q yang digenerasi karena nggak ada reaksi yang eksotermik. Terus di sini nggak ada Q konsumsi karena nggak ada reaksi yang endotermik. Jadi adalah Q sama out saja ya, Q in sama Q out aja gitu. Nah, di sini Q in-nya itu ada dari pemanas kan, yaitu 640 joule per second. Jadi sebuah rate ya. Oleh karena itu kita bisa katakan ini adalah rate Q in, tapi di sini Q akumulasinya adalah sebuah nilai bukan laju ya, suatu nilai gitu. Jadi kita integralkan terhadap waktu gitu. Oleh karena ini adalah persamaan eh, yang integral. Kemudian yang out. Di sini tidak ada panas yang keluar dari si tekonya ini. Kita asumsikan panasnya diserap semua. Ya, diserap semua gitu. Jadi ini bisa kita bilang itu nol. Jadi nol. Oleh karena itu, kita bisa menghitung ya sekarang. Nah, Q-nya itu adalah 640 joule per second. Kita integralkan. Jadi, kalau gitu ada kali T kan. Itu. Terus habis itu, Q akumulasinya itu apa? Kita gunakan asas Planck, yaitu M CP delta T ya. Jadi suatu massa itu bisa menahan panas seberapa, yaitu kalor jenis dikalikan sama delta T, perubahan suhu dari suhu berapa ke berapa. Massa airnya adalah 600 gram. Terus CP atau kalor jenis buat air itu 4,184 atau 4,2, terserah. Itu satuannya joule per gram derajat Celcius, jadi pastikan satuannya sama. Kali delta T. Delta T-nya itu adalah 100 minus 22,5, yaitu 77,5. Itu 640 T ya, berarti. Oke, kalau kita dapatkan di sini hasilnya adalah sekitar ini 194,600 joule sama dengan 640 T. Berarti T-nya adalah kurang lebih sebesar 304 second ya satuannya. Jadi jangan lupa satuannya, perhatikan. T-nya berarti 304 second itu kurang lebih 5,1 menit gitu. Jadi ini adalah jawaban buat durasi untuk mendidihkan keseluruhan 600 gram air. Begitu. Oke. Kalau kalian tahu N2-nya berapa, nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal berikutnya di sini dikatakan ada suatu fraksi ejection fraction. Nah, itu dikatakan adalah sorry, aku perbesar ya. Fraksi N2 pada aku dikali jelasnya. Maaf. Kalian bisa tahu sisi jumlah laju air N2 dengan menghitung. Nah, ini Anda besarkan. Oke, coba kita kerjakan ya. Jadi di sini ada ejection fraction. Jadi ada EF itu didefinisikan sebagai fraksi darah yang ejeksi di satu ventricle jelang satu kali kontraksi ya. Jadi massa blood per satu kali kontraksi gitu. Oke. Terus di sini kita tinjau left ventricular ejection fraction. Jadi buat yang left EF itu adalah 55% sampai 75% gitu. Terus untuk yang healthy heart, percentage of blood that is not expelled remains in the ventricle ya. Jadi yang healthy, yang jantung yang sehat itu persentase darah yang tidak dikeluarkan itu tetap berada di ventricle gitu. Nah, habis itu in a heart with a low EF, excess blood flows back through the atrium and cause pressure imbalance ya. Jadi ada darah yang kalau misalnya EF-nya rendah,
maka darah itu kembali ke atrium gitu. Sehingga di satu sisi itu ada yang darahnya tuh rendah sekali, ada satu sisi yang darahnya tuh tinggi sekali gitu. Jadi ini tidak boleh. Nah, kemudian di sini ada elderly patient, terus dikatakan dia tuh di left ventricle-nya tuh mengpump 70 gram darah pada sekali kontraksi. Jadi EF-nya itu adalah 70 ya, 70 gram. Oke, terus habis itu after further calculation, the physician determines the patient left ventricular AF is 65% gitu. Jadi setelah dikaji lagi, ternyata AF-nya itu 65% ya. Kemudian apa namanya, assuming AF-nya itu 65%, calculate how much blood remains in the patient's left ventricle after a single heartbeat. Ya, jadi apa namanya, ya ini masa, sorry ini bukan AF ya, ini masanya, eh, masanya left ventricle blood ya. Oke, kita pertama tentukan dulu apakah soal ini tuh soal aljabar, diferensial atau integral. Ya, kalau dari pertemuan kemarin ini salah satu soal yang merupakan soal aljabar gitu. Karena di sini tidak dikasih tahu berapa rate, ya kan? Dan juga tidak diberitahu tentang waktu. Dia hanya menyatakan nilai diskrit, ya kan? 70 gram persen, 65% gitu. Nah, jadi ini adalah persamaan aljabar pertama. Kedua, kita disuruh mencari uh, oke, kita kayaknya nggak disuruh mencari apa-apa ya di sini. Tapi bagaimana kira-kira ini persamaannya ya? Jadi persamaannya itu, persamaan yang kita pakai itu apa? Nah, di sini apakah ada darah yang digenerasi di jantung? Kan tidak ada. Berarti oke, tidak ada parameter generasi. Apakah ada parameter konsumsi, yaitu darah dikonsumsi di jantung? Tidak ada. Artinya ini adalah apa namanya, persamaan konservasi. Gitu. Itu ini kurangi out gitu. Konservasi. Gitu. Nah, terus dikatakan bahwa ada EF-nya itu 65% ya. F-nya tuh 65%. Nah, 65% itu apa? Dia itu adalah rasio antara darah yang dikeluarkan dibagi dengan darah yang masuk gitu. Karena dikatakan di sini ejection fraction itu adalah fraksi darah yang dikeluarkan itu during one heart contraction dengan darah yang masuk gitu ya. Jadi ini kayaknya tidak full ya di kalimatnya, tapi itu adalah darah yang keluar dibagi darah yang masuk itu EF. Nah, dia bilang itu 65% gitu untuk pasiennya. Berarti 0,65 itu sama dengan darah yang di sini itu di pump 70, berarti kan 70 yang out dibagi dengan darah yang masuk. Berarti berapa darah yang masuk? Berarti adalah sekitar 70 per 0,65 atau kalau dihitung ini 108 gram begitu. Jadi itu buat darah yang masuk. Nah, berarti untuk mencari berapa banyak darah yang di dalam ventricle setelah kontraksi, kita bisa menghitungnya dengan mencari apa namanya, parameter akumulasi, yaitu in minus out, ya kan? Berarti 108 dikurangin 70 gitu. Sama dengan 38 gram. Kita bisa dapat 38 gram itu ya. Jadi dalam apa namanya, in a single heartbeat, apa namanya, 38 gram itu terakumulasi dalam jantung pasien. Jadi apakah pasien ini tuh
dia pasien yang apa namanya sakit atau enggak, ya dia pasien yang enggak normal ya jantungnya, karena dikatakan kalau dia healthy itu enggak ada yang ini kalau kita kan udah tahu nih M1 itu udah lengkap. Tapi di sini sorry, dia cenderung sehat ya, karena ada tetap ada darah di ventrikelnya begitu. Jadi masih ada darah yang terakumulasi di ventrikelnya. Oke, jadi seperti itu buat soal ketiga. Kita next ke soal keempat.